Dan kita sudah paham juga ketika ngajar, kalau kita lihat wajahnya gitu, oh siswa ini sepertinya tidak paham, maka kita perlu mengulang di situ. Bahkan ketika mereka tidak tanya, kadang kita, kayaknya ini pandangannya kosong semua, oke saya berulang. Ada juga siswa itu tanya, jadi mengulang, kita ulang, siswa tanya, dan tetap belum mengerti, kita ulang lagi, dan seterusnya. Ada beberapa hal di sini, tidak pahamnya itu karena ingin dijelaskan lagi, atau tidak paham karena penjelasan kita yang perlu cara lain. Nah, kalau perlu cara lain itu kita memang harus mencari cara lain. Kalau perlu diulang saja, maka model online ini akan lebih bagus. Kenapa? Karena siswa bisa mengulang di saat yang tepat, dalam arti di saat dia sedang nyaman belajar. Bisa di rumah, bisa di jam 8 malam, atau mungkin jam 10 malam ketika sudah tenang, ketika dia sudah istilahnya siap untuk menerima, dia bisa mengakses secara online. Jadi tidak perlu kita paksa siswa untuk bertatap muka di kelas dan langsung mengerti. Jadi siswa bisa mengulang di rumah. Itu sebenarnya itu satu kelebihan utama online itu di situ. Jadi siswa bebas menentukan waktu belajarnya. Nah, kenapa tapi kok offline tetap diperlukan? Sebenarnya offline ini opsional di saat ini. Kenapa? Karena ketika kita belajar offline, itu bisa saja kita fokuskan ke tanya jawab. Jadi guru bisa tanya, jadi sudah lihat video saya? Atau sudah baca materinya? Kemudian sambil kita lihat, jadi yang tidak mengerti di mana? Nah, kita bisa tanya jawab di sana. Nah, tanya jawabnya ini tidak harus tatap muka sebenarnya, karena kita masih punya Zoom, kita punya WhatsApp, dan punya berbagai macam media komunikasi. Bahkan komen di Instagram juga bisa kita jadikan untuk bahan komunikasi di sana. Oke. Baik, kemudian kenapa menggunakan Moodle? Tadi kan Pak Nuk sepertinya menyebut Zoom, menyebut WhatsApp. Kenapa tidak pakai itu? Karena di Moodle ini fiturnya sudah sangat lengkap, Ibu Bapak. Jadi kita bisa menulis teks. Ya, benar, menulis teks. Itu adalah ciri khas di WhatsApp. Kita juga bisa menggunakan seperti meeting, menggunakan Big Blue Button. Itu seperti Zoom. Kita juga bisa memposting video seperti YouTube. Bahkan kita bisa memposting link dari YouTube ke dalam Moodle ini, sehingga kita bisa cari bahan dari internet. Nah, ngomong-ngomong bahan dari internet, kita juga bisa mencari artikel di internet yang kita posting di Moodle ini. Jadi, Zoom ini seperti, Moodle ini seperti rumah untuk segala sesuatu, dan itu hanya dibatasi oleh imajinasi, bukan imajinasi, kemampuan kita untuk mengumpulkan materi dan meramu di dalam sebuah pertemuan di salah satu kelas di Moodle ini. Jadi kita bisa mengumpulkan berbagai hal dari PDF, dari video contoh-contoh, kemudian kita bisa chatting di sana, sehingga Moodle ini sudah sangat lengkap. Kenapa tidak Zoom? Karena Zoom, sebagai informasi di UM ini, untuk semester ini, perkuliahannya menggunakan si Pejar, namanya sistem pembelajaran sepertinya. Sistem pembelajaran daring, sepertinya seperti itu, saya singkatannya lupa. Itu pada dasarnya adalah Zoom, pada dasarnya adalah model yang dimodifikasi, sehingga ada brand UM di sana. Dan Zoom-nya sendiri, jika dosen ingin melakukan meeting, itu dalam satu semester untuk satu mata kuliah hanya dibatasi 2 kali, dan masing-masing tidak boleh lebih dari 15 menit. Ya, jadi Zoom-nya ini untuk tiap mata kuliah hanya boleh 2 kali, dan masing-masing pertemuan tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi maksimal 30 menit Zoom untuk satu mata kuliah dalam satu semester. Kenapa? Karena kami sudah berhitung,
tentang kuota data, karena mahasiswa dari UM itu dari seluruh Indonesia ya, dan tidak semua sinyalnya bagus, kemudian dan tidak semua juga punya kemampuan untuk membeli kuota, sehingga UM melakukan kebijakan itu. Sehingga senjatanya apa untuk pembelajaran? Ya Moodle. Jadi Moodle, sehingga dosen sekarang juga diwajibkan untuk membuat, dan sudah dilakukan minggu kemarin, itu semacam RPS yang sudah dilaksanakan. Jadi RPS-nya sudah dilaksanakan, tapi dilaksanakannya itu di Moodle. Jadi semua dosen sekarang diberi tanggung jawab satu mata kuliah yang harus diisi selama 16 pertemuan, selama 1 semester, dan sudah lengkap. Jadi sudah ada materi, sudah ada soalnya juga di sana, dan juga sudah disiapkan tanggal-tanggal untuk kuis ini keluarnya kapan, dan seterusnya. Dan Zoom-nya digunakan untuk apa? Yang pertama, ada beberapa dosen yang menggunakan Zoom 15 menit itu untuk perkenalan. Ada juga yang menggunakannya di eman-eman untuk UTS dan UAS. Terus apakah ada media komunikasi lain? Ya, kenapa kok tidak WA? WA kan ada grupnya yang bisa digunakan untuk kelas. Oh ya, ada permasalahan di WA ini, bukan masalah WA jelek atau tidak, tetapi kita tidak bisa membagi WhatsApp grup ini ke dalam satu pertemuan dengan mudah. Maksudnya bisa saja dilakukan, kita buat grup untuk misal grup fisika, topik astronomi. Jadi setiap topik satu grup itu pasti sangat fokus sekali, tetapi itu akan tidak praktis. Kenapa? Karena dalam satu semester itu nanti akan ada banyak sekali grup-grup untuk guru yang sama dengan topik yang berbeda. Kenapa nggak satu grup saja, Pak? Jika satu grup, maka semua topik akan bercampur baur di sana, sehingga kita tidak akan bisa fokus, menurut saya. Tapi mungkin Bapak Ibu punya pandangan lain, sehingga WhatsApp ini menurut saya kurang praktis, dan secara umum, jika kita lihat dari jauh gitu, kita tidak akan bisa melihat secara global, oh ini pertemuan pertama, pertemuan ketiga, topik ketiga, ujiannya di sini, karena kita harus men-scroll ke atas lagi untuk grup WhatsApp, seperti itu ya. Oke. Bagaimana dengan YouTube? Kenapa kita tidak bisa belajar dari YouTube? Oke, di Moodle juga bisa kita masukkan YouTube, tapi pertanyaannya apakah kita tidak bisa belajar dari YouTube saja? Bisa, tapi harus ada tambahnya. Apa? Mungkin WA, atau mungkin email, dan macam-macam. Kenapa? Karena kita untuk YouTube itu kita hanya bisa memberi materi ya. Kita tidak bisa memberi ujian dan menilai di sana langsung, karena sifatnya YouTube itu offline ya. Bisa juga sebenarnya streaming, tetapi akan memakan banyak waktu dan hal di sana. Bagaimana kita menilainya, bagaimana mengumpulkannya. Nah, di Zoom ini, di Moodle ini, kita bisa melakukan itu. Saya akan tunjukkan sekarang, dan kita sudah punya untuk keperluan workshop ini. Untuk host, saya minta screen sharing-nya di enable untuk saya. Sebentar. Host, Widya, Sal, bisa mengenable screen sharing untuk pemateri? Ya, sebentar. Oke. Bisa? Belum. Masih disable? Alif, itu Pak, saya belum ya Pak. Sudah dilakukan. Sudah Pak, bisa. Oke.
Sebentar, sepertinya saya Ya, baik, ditunggu terlebih dahulu karena pemateri masih menyiapkan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena pemateri akan men-screen sharing akan tetapi ya harus zoom-nya harus di restart terlebih dahulu. Ya, mohon menunggu sebentar. Untuk Bapak Ibu silahkan mengisi presensi kehadiran untuk sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat. Dan mungkin jika ada pertanyaan silahkan langsung menulis di kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Sembari kita menunggu materi untuk login kembali karena harus restart Zoom terlebih dahulu. seperti tadi, mohon maaf, seperti tadi adalah kelemahan dari pembelajaran yang menggunakan Zoom ya. Jadi kalau sinyalnya putus, jadi seperti itu. Kebetulan ini satu ruangan dengan host sebenarnya ya, tetapi entah kenapa wifi saya yang putus sendiri. Oke. Baik, berikut saya share screen untuk model yang akan kita gunakan. Di sini adalah mgmp.stubondo.net. Jika kita ketikkan seperti itu langsung, kita akan punya tampilan seperti ini. Dan kita akan punya site home di situ, site home. Di sini sudah ada e-learning Fisika Situbondo. Ini adalah mata pelajarannya ya. Kemudian di sini daftar mata pelajarannya, saya akan pilih workshop pelatihan penyusunan pembelajaran. Ini adalah mata pelajaran contoh ya, mata pelajaran contoh. Saya klik di situ. Nah, ini adalah yang kita punya. Kita punya. Di sini sudah diisi oleh teman-teman dari panitia. Workshop pelatihan ini adalah poster kita ya. Nanti akan ada Pak Kus, ada Pak Rizky, moderator kita Mbak Widya. Di sini masalahnya malah nggak ada. Di sini ada Bapak Sugiono dari Ketua MGMP Fisika Kabupaten Situbondo. Materi kita sekarang adalah di sesi 1. Nah, jika kita melihat seperti ini, seakan-akan ini sebenarnya apa? Padahal ini ya model yang kita itu bisa dilihat seperti halaman web gitu ya. Nah, ada juga berikutnya. Ini adalah topik-topiknya. Jadi jika kita punya mata pelajaran IPA di situ kita akan punya pengukuran, fluida statis, relativitas khusus, topiknya. Entah kenapa sama masal yang diisi adalah relativitas khusus. Nah, di sini ada identitas pokok bahasan, portal universi ini. Nah, ini adalah halaman materinya. Jadi kalau kita klik di sini, nanti kita akan bisa punya itu. Di sini ada, jika ini saya klik, maka kita akan punya
istilahnya detail dari mata pelajaran kita. Bagaimana cara kembalinya? Klik aja di sini atau di sini. Di atas itu tab-tab, tapi tabnya itu bertingkat seperti folder yang di komputer kita. Jadi kita ada di preview, itu adalah anaknya identitas pokok-pasan, dan itu ada di dalam relativitas khusus seperti ini. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan, dan ini adalah contoh dari materinya ya. Jadi materi yang bisa diakses oleh tiap siswa di kapanpun sebenarnya. Jadi tidak harus ketika pembelajaran tatap muka. Justru ketika tatap muka sebaiknya ini tidak dipakai. Jadi nanti dan kita bisa menyampaikan ke siswa bahwa saya sudah membuat di materinya sudah ada di sini. Jika ingin mengulang, maka pelajari dulu, atau sebelum pelajaran berlangsung, pelajari dulu yang di Moodle ini, kemudian ketika tatap muka, tanya jawab atau diskusi. Jika ada yang belum mengerti, dijelaskan secara tatap muka. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan ini. Dan kita jadi bisa memastikan bahwa tiap siswa punya buku, dalam hal ini buku online ya. Jadi tidak usah mengecek, kamu baca bukunya? Atau bahkan tanya, kamu punya buku? Oh tidak, karena materinya sama. Jadi pasti akan sama semua, dan tinggal apakah siswa itu mau membaca atau mau mengakses, apakah tidak. Nah, itu yang jadi perbedaan. Saya klik salah satu ya, di sini teori relativitas. Ini adalah materinya, bisa seperti ini. Saya ubah. Dan di sini adalah contoh latihan soalnya. Terus saya akan menjawab, ajak saja, submit. Setelah kita jawab seperti itu, kita akan dibawa ke topik berikutnya. Kita baca sebuah topik, tadi ya teorinya, kemudian relativitas Galileo, ini relativitas klasik ya. Kemudian setelah dibaca, tidak benar-benar saya baca, saya next. Di situ akan ada latihan soal lagi. Kita bisa pilih, ini coba benar-benar saya baca. Ini relativitas Galileo. Yang ditanya adalah siapakah yang melihat lintasan sebenarnya? Oke. Nah, yang berada di atas truk, dan yang berada di luar truk, keduanya sama-sama benar, misal, dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah materi. Ada kalanya kita terjebak di dalam labirin materi gitu ya. Jadi, wah ini materinya banyak sekali, saya nggak kuat, saya mau istirahat dulu. Gimana caranya? Kita tinggal mencari ini, yang di atas. Kita bisa balik ke atas, atau bahkan ke workshop-nya dulu, ke judul mata pelajarannya. Sepintas itu mengerikan bagi yang tidak biasa. Nanti ketika sudah biasa, kita akan tidak merasa ngeri saja ya, sudah biasa seperti itu. Nah, ini tadi materi ya. Ada lagi jenis yang lain. Ini adalah diskusi ya, forum. Kita bisa diskusikan secara berkelompok, kumpulkan secara individu. Nah, ini tugas. Salah satu fasilitas model yang paling mudah digunakan adalah tugas. Jadi kita di sini meminta siswa melakukan sesuatu, mungkin mengerjakan tugas, kemudian siswa itu diminta untuk mengumpulkan. Kita bisa menggunakan ponsel, jadi siswa menulis di kertas, kemudian dipotret, kemudian hasilnya dimasukkan di sini. Nah, ini contohnya, belum ada. Jika sudah ada yang mengumpulkan, jadi partisipannya ini nanti misal 10, itu kita bisa melihat submission yang dikumpulkan berapa. Terus kita bisa menilainya. Misal ini masih kosong,
Jadi belum ada yang dikumpulkan. Oke. Sekali lagi, jika terjebak, maka kita bisa kembali ke atas dan milih salah satu ini. Oke. Jadi ini ada tugas, dan seterusnya. Tulisan diskusikan secara berkelompok itu tidak harus seperti itu. Kalau saya malah justru memposting sebuah gambar itu adalah tulisan tangan saya, dan tangan saya itu adalah soal. Jadi soal yang saya tulis tangan, saya foto, saya masukkan di sini, itu bisa. Nah, ini yang diskusi yang seperti ini diskusi seperti di grup. Ya, di sini ada add new discussion topic untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah terbiasa mengakses Kaskus, jadi forum diskusi di internet, itu mirip seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan topik baru di sana, kemudian kita post ke forum. Jika ada yang belum pernah mengakses forum diskusi seperti Kaskus, ini bisa dianggap sebagai status di Facebook. Jadi bedanya adalah ada subjeknya, status itu ada judulnya, kemudian ini adalah tulisan kita. Jadi contoh status baru saya, kemudian saya bla bla bla, terusnya saya posting di sana. Maka kita akan punya sebuah tempat diskusi baru di sana. Perhatikan di sini ada reply, ada subscribe, dan seterusnya. Jika sudah terbiasa dengan YouTube dan Facebook dan Instagram, itu di sini hanya perlu mengubah kebiasaan sedikit, akan langsung nyaman di sana. Kita akan coba lagi yang lainnya. Ada satu lagi di sini, ujian. Nah, di ujian ini, yang menyenangkan dari ujian ini, sambil kita lihat, attempt, itu kita masuk ke ujian. Di sini diberi waktu 1 jam. Bisa disetting ke 30 menit, atau bisa disetting tanpa waktu sama sekali digunakan untuk latihan. Itu bisa. Jadi ini saya mulai, start. Ini pertanyaannya ada 4, kelihatan sepertinya ya. Oke, ini adalah soalnya. Saya jawab. Oke, next. Ini harus dihitung dulu. Tapi karena ini Abidjan, saya bisa ngitung menit. Yang saya pilih di sana. Kemudian kita oke, yang gerak adalah Fata. Berarti harusnya lebih mudah. Fata 30. Mungkin 3 tahun Jaya. Oke, mengarang. Satu lagi, sebuah kubus volume 8 liter. Oke, tes. Jika kita sudah selesai mengerjakan semua kuis, maka kita akan punya ini. Nah, kelebihannya di model, kita bisa ada pilihan untuk, kayaknya saya yang nomor 2 tadi salah deh. Saya bisa balik lagi. Jadi, saya pilih, misal soal nomor 2. C, saya ganti menjadi D. D menjadi C, atau ganti jadi B, dan seterusnya. Next. Atau langsung kita finish gitu. Finish, kita lihat apakah nomor 4. Coba lagi. Oke, saya ganti. Saya finish lagi. Oke, kemudian karena mungkin kita sudah capek atau mungkin sudah sangat yakin sekali kalau jawaban kita benar, submit all and finish. Konfirmasi. Maka kita akan, dan ini bagusnya, reviewnya bisa langsung. Jadi ini dari jawaban saya, A, nomor 1 ternyata salah. Jawaban yang benarnya adalah ini. Jadi kita bisa agak santai sebagai pengajar karena siswa langsung mendapat balikan. Tentu saja agak santainya adalah ketika mengajar, ketika mempersiapkan ini juga lumayan. Tapi jika terbiasa, maka kita akan beban kita akan lumayan terkurangi banyak. Karena kita tidak perlu mengkoreksi jawaban misal 40 anak dalam satu kelas, karena
secara otomatis sudah dikoreksi oleh sistem model ini. Oke, jawaban kedua salah juga. Wah, nggak ada yang benar. Oke, ini contohnya ya. Oke, seperti itu, finish. Oke. Dan nilai saya 0 karena salah semua. Jadi di model kita bisa punya banyak fitur seperti ini. Nah, di workshop ini saya akan memberi sebuah contoh, dan nanti akan menjadi tugas ibu-ibu dan bapak-bapak untuk dilakukan masing-masing di web mgmpsitubondo.net ini untuk yang di Situbondo, dan Bondowoso saya nanti akan dibuatkan lagi. Di sini nanti kita akan membuat sebuah label dan sebuah quiz. Jadi kuisnya kuis biasa saja. Di sini label itu apa? Label itu nanti seperti ini ya, atau seperti ini. Jadi saya akan pilih. Pertama yang harus dilakukan ketika kita mau mengubah sesuatu di sini adalah tombol ini, turn editing on. Artinya kita membuat agar tampilan ini bisa diedit. Jadi saya klik itu, turn editing on. Perhatikan bahwa ini nanti sudah ada menu editnya ya, sudah bukan kotak-kotak lagi. Tiap daerah sudah ada editnya seperti ini. Oke. Saya ulang, saya off-kan lagi. Kita lihat tampilannya. Nah, ini tidak ada. Lihat, daerah sini tidak ada. Tidak ada pilihan untuk edit. Karena tidak boleh. Nah, jika kita on-kan editnya, maka kita bisa mengeditnya. Oke. Mengedit di sini berarti bisa menambah, bisa mengubah. Jadi kita akan mencoba ke tempat kosong di sini, pengukuran. Perhatikan bahwa ini bisa kita edit ya, pengukur gitu. Itu bisa, enter. Perhatikan. Nah, oke. Kita bisa mengedit seperti itu. Kita juga bisa menambahkan sesuatu. Contoh di sini adalah tambahkan sebuah activity. Di sini sangat banyak sekali yang tadi saya bilang, jadi model ini menunya sangat banyak sekali. Di sini adalah assignment. Assignment itu tugas yang tadi kita diminta untuk mengumpulkan file. Kemudian ada lagi buku, chat seperti di WA, dan database, dan macam-macam. Kita akan coba dulu mencari label. Oke, ketemu di sini. Label. Di sini saya akan menulis sesuatu. Selamat datang di topik pengukuran. Misalnya seperti itu. Itu dulu. Saya save. Perhatikan bahwa kita sudah punya ini. Selamat datang di topik pengukuran. Kok jelek seperti ini? Karena ini masih dalam menu edit, Ibu dan Bapak. Jadi jika turn editnya saya off-kan, dan kita lihat lagi, maka kita akan punya tulisan seperti ini. Tidak ditumpuk-tumpuk oleh tanda plus dan macam-macam. Nah, kita akan mencoba mengedit tadi. Selamat datang di topik pengukuran ini. Kita bisa mengeditnya. Di setting. Kita bisa menambahkan misal gambar di sana ya. Jadi untuk menambahkan gambar kita punya ini seperti di MS Word, tetapi sangat sederhana. Kita bisa menambahkan image di sini. Kita bisa menambahkan gambar di sana. Kita bisa mengupload sebuah file di situ. Misal saya punya, file saya besar-besar. Oke, ini bukan file apa-apa, tapi contoh ya.
kita akan punya ini. Kemudian kita bisa pilih save image dan kita akan punya, saya akan save dan kembali ke kurs. Kita akan punya gambar seperti ini. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya ya. Jadi kita juga bisa melihat, kita akan punya sebuah tulisan dan gambar. Kita juga bisa menyematkan video ya. Saya turn on kan lagi editnya. Saya akan cari sebuah video YouTube misal. Tentu saja kita masukkan ke label lagi. Saya akan membuat label baru. Ini adalah contoh video dari YouTube misalnya. Kemudian kita cari video YouTube-nya dulu. Jadi misal saya partikel dalam medan magnet. Adakah? Saya cari linknya. Maka kita akan punya, saya akan menambahkan di daerah sini, insert edit audio file, link video. Saya akan paste di sana link video saya. Saya akan insert ke sini. Kemudian ini belum kelihatan. Kita akan save dan kembali ke pembelajaran. Kita akan punya, ini adalah contoh video dari YouTube. Jika turn editing-nya saya off-kan, kita akan sudah otomatis punya video YouTube seperti ini yang bisa di-play, tentu saja ya. Ini video saya sendiri, sehingga saya nyarinya seperti itu. Bagaimana jika kita ingin mencari video YouTube-nya orang? Jadi kita bisa, misal fisika, kita akan bisa mencari ilmu fisika itu sebenarnya apa sih? Nah, kita bisa mengklik itu, kemudian cari bagian share, kita copy linknya, dan kita paste di sini. Jadi untuk latihan. Saya akan buat label baru. Jadi kita tambahkan activity, label. Ini yang tadi ya. Ini adalah video YouTube yang lain. Jadi di sini bisa kita lihat, tambahkan YouTube, kita masukkan videonya ya, linknya, kita save. Jadi ini semudah sharing sesuatu di WA group. Kan kalau kita copy link di YouTube-nya, kemudian kita paste di chattingan di WA group, kita akan otomatis punya yang seperti ini kan, dan bisa kita play. Itu sangat mirip sekali. Bedanya apa dengan WA group? Perhatikan bahwa kita bisa selalu men-scroll materi-materi itu dengan cepat. Jadi kalau di WA group, misal saya akan posting video ini, di bawahnya akan tersimpan dengan komentar banyak sekali dan panjang. Kita scroll ke atas, kita scroll lagi ke atas, mana tadi videonya, itu malah nyasar ke video yang lain mungkin. Tapi kalau di Moodle ini, kita bisa melihat dari jauh dan bisa dengan mudah mencari satu hal dan hal lain. Oke. Kita juga bisa di label lagi ya, meminta siswa untuk melakukan sesuatu. Contoh, pelajari bab pengukuran subtopik
Dua, tentang jangka sorong. Misalnya seperti itu. Kita akan punya ini. Kita juga bisa mengupload file MS Word misalnya di sini, sehingga kita bisa macam-macam. Bagaimana cara masuk file MS Word? Saya bikin dulu. Oke, saya akan membuat file baru yang saya save. So, desktop ya. File baru. Oke, saya punya file MS Word di situ. Ini bisa ditaruh di label seperti ini ya. Kita bisa juga taruh di file. Nah, kalau saya biasanya, karena perhatikan, di sini kita bisa menulis biasa, tetapi tidak dapat menulis rumus. Perhatikan bahwa di sini tidak ada menu pangkat atau integral atau akar gitu ya. Maka kita bisa mengakali dengan memposting gambar lagi. Jadi kita memposting gambar di sini, gambar rumus ya maksudnya. Memposting gambar rumus di sini, kita bisa mencari atau kita bisa men-screenshot itu di sini. Saya save, jadi saya biarkan saja seperti ini biar bisa sebagai kenang-kenangan gitu. Atau bisa diedit, setting, dan select. Nah, bagaimana dengan file? Ini ada pilihan di sini. Kita punya file MS Word tadi ya. Di sini ada assignment, macam-macam, buku, dan macam-macam. Kita akan punya file di sini. Di atasnya label. Saya pilih itu. Materi untuk pertemuan 3 misalnya. Baca materi ini untuk persiapan post-test misal. Filenya gimana? Saya pilih seperti ini, new. Mungkin masih ingat di MS Word zaman lama itu untuk menambahkan sebuah file kita perlu ikon seperti ini, tambahkan. Upload sebuah file. Tadi saya letakkan di desktop saya, namanya file baru. Open. Saya upload filenya. Kita akan punya sebuah file di sini. Kemudian tulisannya adalah materi untuk pertemuan 3. Displaynya masih belum dicentang, sehingga ketika saya save, perintah untuk membaca tadi tidak ada. Jadi kita hanya punya materi untuk pertemuan 3 dan seterusnya. Ketika saya klik, maka file itu akan terdownload di sini. Jadi akan sangat mudah sekali membuat materi, mencari dari internet dan menambahkan di sini dan seterusnya. Jika sudah terbiasa dengan WA Group yang banyak teman-teman yang sharing apapun itu, kita bisa melakukannya di sini. Kelebihannya adalah jika di WA Group postingan kita yang sangat keren itu cepat tenggelam, kalau di sini masih akan tetap terlihat dan bisa diakses kembali dan kembali seperti itu. Oke, satu hal, bagaimana untuk kuis? Ini tinggal sebentar lagi. Sama ya. Oke. Sebetulnya. Nah, untuk membuat sesuatu, selalu ada pilihan di sini. Add an activity or resource. Semua topik punya di sana. Ini kok nggak ada? Ini karena ada di bawah sini. Nah, saya akan menguasai topik ini. Topik pengukuran. Nah, saya akan tambahkan activity dan resource.
saya akan punya quiz di sini. Setelah label, ada listen page. Nah, di sini ada quiz. Quiz di sini bentuknya bisa macam-macam, tapi kita harus beri dulu sebuah rumah untuk sebuah quiz. Jadi misal ini adalah post-test atau pre-test, maka kita bisa tulis seperti itu. Jadi sebelum kita menulis atau membuat pertanyaan, kita memberi judul kuisnya seperti itu. Ujian apa sih? Itu pre-test. Nah, kita tulis di sini pre-test. Kita bisa set timingnya, tapi untuk kali ini tidak dulu. Langsung save and return to course. Nah, Anda, Ibu-ibu dan Bapak, mungkin sudah mulai melihat polanya di sini. Jadi, save and return to course. Loh, mana kuisnya? Ada, pre-test. Tetapi ketika kita klik, belum ada isinya, sehingga kita perlu mengedit kuis itu. Contoh yang pertama adalah kita tambahkan, ini soalnya juga belum ada, maka kita add, kita tambahkan soal itu. Apa yang di-add? New question, pertanyaan baru di situ. Tadi kita sudah membuat contoh multiple choice yang sudah dipraktekkan. Saya akan membuat satu di situ, multiple choice. Di sini pertanyaannya namanya bebas, tapi saya sebut misal jangka sorong. Di sini saya membuat pertanyaannya, question tag-nya adalah jangka sorong digunakan untuk mengukur apa yang diukur jangka sorong. Di sini misal saya tulis panjang, dan itu jawaban yang benar, maka kita beri nilai 100%. Masa, jawaban yang salah, tidak saya kasih, dan seterusnya. Panjang, masa, suhu, pertanyaan, ini jawaban pengalihnya, kuat arus, seterusnya. Baik. Jika sudah selesai, maka, oh ya, pilihannya tidak harus 4 ya, bisa 5, misal kurang, bisa sampai berapapun, kita tambahkan lagi. Saya cukup 4 dulu, saya save di sana. Kita sudah punya satu soal. Selesai dulu. Kemudian saya akan kembali ke pre-test. Oke. Di sini kita akan punya item quiz. Sekarang kita bisa punya jangka sorong digunakan untuk mengukur apa. Perhatikan bahwa tadi saya menulis panjang di atas ya, nomor 1. Sekarang panjang itu pilihannya C. Jadi di modul ini otomatis mengacak. Jadi nanti tiap siswa ketika mendapatkan soal yang sama, jawabannya urutannya bisa beda, acak secara otomatis, sehingga guru punya terkurangi bebannya untuk mengawasi contekan apa enggaknya. Seperti itu. Misal saya jawab panjang, finish, karena soalnya cuma 1, maka selesai. Dan finish, maka saya punya jawaban benar di sana. Karena saya yang bikin soal, jadi tahu. Baik, seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan di modul ini. Untuk nanti setelah ini akan saya kembalikan ke moderator. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kita bisa melakukan apapun. Dalam hal ini sudah saya kirim di WA atau saya nanti yang tambah. Baik. Jadi untuk hari ini akan dilanjutkan diskusi ya, saya serahkan moderator setelah ini. Tapi yang saya harapkan untuk hasil hari ini adalah minimal ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membuat sebuah label dengan cara add activity di sini dan membuat sebuah quiz dengan cara yang sama, add an activity, add label dan add quiz. Minimal target untuk
workshop hari ini, yang dari tugas dari saya. Apakah isi labelnya? Bisa berupa materi, bisa berupa materi buatan sendiri, bisa mengambil dari internet, bisa mengambil dari YouTube, dan macam-macam. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bereksperimen dengan apakah saya bisa menambahkan musik di sini, ataukah kalau ada file gambar di Google, setelah kita masuk kan ada image gitu ya, searching image, apakah bisa linknya kita masukkan, itu bisa dicoba nanti, itu bisa dilakukan. Bagaimana dengan kuisnya? Silahkan berkreasi dengan ibu-ibu dan sesuai kreativitas ibu-ibu dan bapak-bapak. Tetapi yang wajib adalah yang pilihan ganda seperti tadi. Ada banyak pilihan soal di kuis, ada isian singkat, ada rumus juga bisa dibuat untuk kuis, jadi kita menentukan rumusnya, nanti angka-angkanya akan acak. Jadi masanya berapa, kecepatannya berapa, nanti rumusnya kita cari A yang ditanyakan, A-nya misal, tapi nanti masa dan kecepatannya diacak otomatis oleh model. Itu banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Tapi yang saya lakukan hari ini adalah ibu-ibu dan bapak membuat label dan membuat kuis. Oke. Baik. Setelah ini akan ada diskusi dan saya akan tetap di sini. Tapi untuk materi sharing dari saya sekian dulu dan saya serahkan ke moderator. Ya, baik, terima kasih saya sampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Nugroho Adi Pramono yang sudah menyampaikan materi mengenai Moodle pada pagi hari ini. Dan sebelum saya membuka sesi tanya jawab, ini ada yang berkomentar Pak tadi selama Bapak menyampaikan materinya. Apakah boleh itu di-share akun username dan password-nya untuk peserta dalam pelatihan Moodle ini? Untuk sementara itu dulu, mungkin Pak Nuk bisa langsung menanggapi. Dan ini memang sedang dilakukan oleh Mas Sahal. Jadi di MGMP Situbondo ini, nanti ibu-ibu dan bapak peserta akan diberi username dan password untuk masuk ke akun di Moodle ini. Dan nanti ibu-ibu dan bapak dibuatkan, itu masalah ya, sekolah, mata pelajaran ya di sana. Jadi menjadi guru di mata pelajaran itu dan bisa membuat itu. Jadi workshop hari ini memang seperti itu. Latihan masuk ke Moodle, kemudian latihan membuat yang tadi. Jadi level dan quiz. Jadi ibu-ibu dan bapak di sini nanti akan punya akun di mgmp.situbondo.net ini. Dan untuk search-nya bisa digunakan minimal 1 tahun ke depan karena ini adalah akun baru. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Dan untuk komentar yang apakah ada grup WhatsApp, sudah ada. Nanti mungkin Ibu atau Ibu Bapak bisa bergabung dengan grup di WhatsApp. Kemudian saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi Moodle pada pagi hari ini, dan jika ingin berkomentar atau bertanya, mohon Bapak Ibu sebutkan di kolom komentar, yaitu nama, _instansi, kemudian pertanyaannya. Dan habis ini sebentar lagi juga akan saya buka sesi pertanyaan, dan silakan menyebutkan nama, kemudian Bapak Ibu berasal dari instansi mana, dan pertanyaannya apa yang ingin disampaikan kepada pemateri. Untuk sesi yang pertama, saya akan buka 3 pertanyaan. Silakan untuk bisa klik tombol raise hand di partisipan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, bisa klik tombol raise hand di fitur partisipan. Ini belum ada yang angkat tangan ini. Bagaimana Bapak Ibu? Saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, itu ada. Ada satu ya dari Pak Marzuki. Dari IKD Darsika. Oh ya, langsung ditulis ini ya, lewat komentar ya. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Pak Marzuki dari SMA Negeri 2 Bondowoso.
beliau tertarik untuk modul ini, tetapi apakah bagaimana cara memberikan penilaian kepada siswa, kemudian apakah ujian tes yang digunakan itu bisa menunjukkan kemampuan siswa. Pertanyaan yang kedua, apa bedanya dengan Google Classroom? Dan bagaimana cara membuat modul dengan mudah dan praktis? Apakah ada panduan atau e-booknya? Jadi ini sebenarnya ini tiga pertanyaan ya Pak Nugroho ya. Ada 3 pertanyaan sekaligus. Dan tidak apa-apa, ditampung terlebih dahulu untuk 3 orang. Ya, saya beri kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Karena sudah ada 3 yang bertanya, saya tutup untuk sesi 1 saat ini. Ya, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Nanti bisa dilanjutkan jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka lagi untuk sesi 2. Ada 2 jenis hosting mandiri ya, kita beli ke MGMP.net Situbondo itu kan mandiri. Atau misal saya beli web hosting di domain Asia, misal saya akan memberi nama nugroho.net, itu kan juga bisa. Kemudian mau saya install Moodle. Itu sebenarnya kalau kita beli web hosting seperti itu sudah ada fitur di Fantastico, ada di cPanel-nya itu ada di daerah bawah. Ada fitur untuk menginstal itu, jadi ada pilihan Moodle, itu diklik, itu sudah bisa langsung terinstall. Dalam hal ini malah bebas perawatan, karena Moodle-nya akan selalu diupdate di sana. Jadi yang Moodle yang kita install saat itu pasti adalah Moodle terbaru. Jadi contoh di mp.situbondo.net ini adalah Moodle yang sangat baru sekali. Beda dengan yang punya UM malah. Jadi di UM itu malah agak lama, di Situbondo ini malah yang terbaru. Hanya 1 kali klik saja, jadi ada pilihan Moodle, klik install, itu selesai. Seperti di App Store kalau di Android. Jadi di Play Store ya, di Play Store atau App Store di Android atau iPhone itu tinggal klik saja kemudian install, itu selesai. Tentu saja setelah install, seperti kita install Facebook, itu begitu kita klik install Facebook kemudian kita masuk Facebook, dalam hal ini kita masuk Moodle, akan ada settingan-settingan seperti setting akun, setting macam-macam. Tapi itu sangat intuitif, jadi sama. Jadi seperti mungkin membuat WA group juga. Jadi 1 kali yang pertama kan jadi admin, kemudian kita masukkan yang lain-lain. Nah, contohnya di sini masa hal ini itu adminnya dan masukkan tadi saya dimasukkan, kemudian ibu-ibu dan bapak sekarang sedang dimasukkan di sana. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk instalasi model di web hosting yang seperti itu. Ada lagi salah satu jenis hosting, tetapi agak manual. Jadi contohnya adalah Apache, LAMP, atau XAMPP, SAM itu. Itu seperti hosting, tetapi digunakan untuk lingkungan internal. Jadi misal kita install di sekolahan, hanya yang bergabung di Wi-Fi sekolah itu yang bisa. Ini kurang praktis. Kenapa? Karena siswa tidak bisa mengakses dari luar. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau yang ini caranya agak rumit. Jadi kita harus mendownload dulu Moodle-nya. Moodle ini bisa didownload, Ibu Bapak, di moodle.org. Itu bisa dicari di Google nanti ya. Dan panduannya juga ada di sana. Karena ini sudah rumit. Tapi mungkin yang kalau saya baca di sini adalah web hosting mandiri. Jadi web hosting artinya bisa diakses dari luar. Itu tinggal klik saja. Jadi sama seperti di Play Store. Tidak begitu rumit. Mungkin Saudara Ika dari Sekarenta bisa mengomentari sini dengan apakah itu yang dimaksud. Gitu. Bisa di-unmute. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan lanjutan tentang ini. Jadi ya nanti apakah mengurangi space hosting kita nanti Pak? Oke. Oh itu pasti Pak. Itu pasti. Tapi ada caranya. Triknya adalah seperti saya tadi. Video-video atau gambar-gambar jangan langsung diupload. Tadi contohnya saya mengupload gambar ya. Tapi itu masih oke karena gambar ukurannya kecil. Tapi kalau video lebih baik
cari dari internet atau kita upload di internet dulu. Uploadnya seperti di YouTube. Nah, jadi kita pakai space-nya YouTube, yang kita tulis di Moodle kita hanya link-nya. Itu sangat jauh menghemat space, Pak. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya Ya. saya Mungkin bisa akan langsung jawab ya, dilanjutkan lagi, dari Pak. Pak Marzuki ya. 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 Baik. Bagaimana cara memberi penilaian pada siswa? Apakah Oke, ini dua ya sebenarnya. Pertanyaan satu ini dua. Bagaimana cara memberi penilaian kepada siswa? Di kuis ini ada beberapa model. Kalau tadi pilihan ganda tadi otomatis nilainya ada. Tadi contohnya adalah saya punya nilai 0 ya di kuis yang pertama, dan yang kedua saya punya nilai penuh. Jadi nilai bisa langsung muncul untuk kuis yang jenis seperti itu. Ada lagi jenis tugas. Kalau tugas, itu kita harus manual mengklik yang telah dikumpulkan siswa, karena Moodle ini belum ada fitur membaca tulisan tangan dari kertas gitu ya. Jadi kita harus terpaksa manual mengkoreksi. Walaupun tetap ada keuntungannya karena tugasnya tidak hilang, artinya tidak ketelisut atau apa karena ada di Moodle sini. Ada yang otomatis, jadi untuk pertanyaan bagaimana cara memberi penilaian pada siswa, itu sudah ada fitur otomatisnya, jadi begitu mengerjakan kuis, nilainya langsung keluar. Kemudian, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ujian tes yang digunakan bisa menunjukkan kemampuan siswa? Ini sangat relatif sekali, tergantung soal, dan ini mungkin bukan ranah saya untuk menjawab ya, sebenarnya ini dari Pak Kus nanti bisa menjawab. Saya bukan orang pendidikan, saya tidak punya gelar pendidikan sama sekali. Tapi yang saya lihat di sini, jika soal itu dibuat sedemikian rupa, ada beberapa jenis soal yang bisa menunjukkan kemampuan siswa. Jadi ada misal 4 soal yang dibuat berurutan, yang memiliki level yang berbeda. Maka sejauh mana siswa bisa menjawab itu, jadi hanya bisa sampai yang nomor 3 saja, nomor 4 nggak bisa, atau hanya bisa menjawab nomor 1 saja, itu kan bisa terlihat dari nilainya. Itu juga sedikit banyak bisa mengetahui kemampuan siswa. Jika maksudnya seperti itu ya. Oke. Ada juga mungkin saya ini hanya kemungkinan, apakah ada kemungkinan siswa untuk mencontek? Itu masih mungkin, tetapi kemungkinan itu diminimalisir dalam hal seperti ini. Kalau di ujian tertulis di kelas, itu soalnya kan sama, atau mungkin di jenis AB atau jenis ABC gitu ya. Kalau di Moodle ini, soal seperti yang tadi kita lihat, itu bisa diacak jawabannya. Bahkan soal ABC, pilihan A, B, C, D, E-nya itu bisa diacak dengan jawaban yang benar itu diletakkan di A atau B atau C atau D. Sehingga jika siswa bertanya soal nomor 1, jawabannya apa? Jawabannya A dia yang dilihat itu belum tentu sama dengan seseorang yang lain A-nya. Jadi, jawaban yang benarnya akan berbeda-beda untuk tiap siswa. Nah, fitur yang lain lebih parah lagi, urutan soal juga bisa diacak. Jadi ketika seseorang tanya nilai nomor 1 itu jawabannya apa, itu soalnya belum tentu sama dengan nomor 1 yang ditanyakan itu. Jadi kalau dalam hal ini untuk contekan itu bisa diminimalisir. Baik. Kemudian berikutnya, apa bedanya dengan Google Classroom atau MS Office 365? Saya jawab persamaannya dulu. Persamaannya adalah di sini berbasis seperti cloud ya. Artinya data-datanya ada di cloud. Kemudian sama-sama bisa diakses jarak jauh secara online. Bisa juga di waktu yang berbeda. Kemudian bedanya apa? Kalau bisa dilihat tadi di saya share masih bisa ya. Bisa dilihat di sini bahwa tampilan dari Moodle dan Google Classroom itu secara sepintas sama. Tetapi begitu kita memasuki kuis, maka akan terlihat bedanya. Beda seperti apa? Kalau kuis di Google Classroom, itu bentuknya
menggunakan Google Form. Jadi sangat terasa sekali perubahan ketika dari Google Classroom yang materi, kemudian kita mengakses kuis. Itu akan sangat beda. Beda di situ saja sebenarnya. Tetapi untuk sifat kuisnya sendiri akan sama. Di situ ada pilihan ganda, ada isian singkat, dan macam-macam. Dan di Google Classroom, kalau saya lihat di sini, masih tetap berkembang dan masih ditambahkan fitur-fitur yang baru. Sedangkan di model sini, pilihannya sudah sangat banyak sekali. Sebenarnya tinggal pilih saja. Belum tentu pilihan yang banyak ini lebih bagus. Saya bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena yang digunakan mungkin hanya pilihan ganda saja atau isian singkat. Jadi sebenarnya tidak masalah. Bisa memilih Google Classroom atau menggunakan Moodle. Kemudian perlu diperhatikan juga di Google Classroom, kapasitasnya sepertinya beda ya. Mungkin saya salah. Jadi kapasitas siswanya sepertinya berbeda. Saya kurang tahu ini benar atau salah. Kemudian dan Google Classroom itu istilahnya dipegang oleh Google. Sedangkan untuk Moodle ini itu bisa berbagai instansi bisa menginstal sendiri. Jadi misal di sini MGMP Situbondo itu punya satu besar mgmpsitubondo.net, itu yang mengelola hanya MGMP Situbondo. Jadi misal yang dari Nganjuk tidak akan tahu di situ. Dan Google juga nggak tahu. Jadi Moodle sendiri, yang pembuat Moodle juga tidak tahu. Sedangkan Google Classroom itu terpusat istilahnya dikelola oleh Google. Itu bedanya seperti itu. Bagaimana dengan MS Office 365? Kalau MS Office 365 itu sepertinya mungkin yang di bagian kolaborasi itu ya. Itu juga sama, tetapi untuk tampilan akan sangat beda sekali. Dalam hal ini MS Office kita harus menginstal aplikasi Office-nya. Ini juga berlaku untuk Zoom ya, kita harus menginstal aplikasi Zoom-nya. Untuk Moodle dan Google Classroom itu kita menggunakan misal Google Chrome atau Firefox menggunakan web browser. Nah, untuk berikutnya, bagaimana cara membuat Moodle dengan mudah dan praktis? Adakah panduan e-book-nya? Lebih dari e-book, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Jadi banyak sekali YouTube, bahkan di YouTube saya juga banyak. Jadi rencana saya di sini juga akan membuat tutorial berdasarkan alamat mgmpsitubondo.net, karena tampilannya pasti akan lain dengan model yang lain karena ini terbaru. Itu saya akan buat, misal membuat label, membuat kuis, dan seterusnya berdasarkan tampilan di mgmpsitubondo.net. Akan saya rekam dan akan saya sharing, mungkin di model ini dan mungkin di grup WA yang sudah dibuat, yang baru saja dibuat. Nanti akan saya sharing di sana. Apakah ada PDF-nya? Saya PDF tidak punya, tapi bisa dicari di internet, sangat banyak sekali. Perhatikan bahwa tampilannya agak beda nanti. Di YouTube juga bertebaran tutorial tentang model ini. Jadi bahan belajarnya sangat banyak sekali, Ibu dan Bapak. Jadi tidak usah khawatir. Karena model ini sudah bertahun-tahun ada, sehingga banyak sekali yang bisa dipelajari dan bahan di internet sana. Oke, kemudian yang terakhir untuk sisa satu adalah dari SMKN Nguling ya. Oh ya, contoh lagi, jika SMKN Nguling ini mau membuat Moodle, smknnguling.net misalnya, itu juga bisa. Beda dengan Google Classroom, di sini MGMP Situbondo tidak bisa mengakses yang SMKN Nguling. Jadi itu bedanya. Jadi Moodle itu sangat privat sekali di sini. Apakah ada tempat ruang untuk komunikasi dua arah dengan peserta didik? Oh iya, akan saya share lagi. Di sini ada fitur, sekali lagi, add an activity or resource. Kita selalu bisa membuat itu. Ada pilihan chat. Chat dan forum sedikit beda. Kalau forum itu diskusi seperti postingan Facebook yang ada komentarnya. Kalau chat, saya tulis komunikasi dua arah untuk chatting misalnya. Save. Maka kita akan punya sebuah fitur chatting di sini. Klik here untuk enter. Tes. Halo.
Nah, di sini, komunikasi di sini ini sudah mirip WA ya. WA kan dua arah ya, dua arah. Jadi di sini kita nanti kalau ada peserta lain yang masuk, maka bisa chatting di sini. Jadi komunikasinya bisa dua arah, tergantung kita milih siapa yang mau kita masukkan ke sini atau bisa masuk sendiri. Atau bisa seperti WA Group, karena pesertanya bisa banyak di sini. Jadi itu sangat dimungkinkan untuk komunikasi dua arah di sana. Dalam hal ini ada satu lagi fitur chat, yaitu video, berupa video. Karena ini konteksnya komunikasi dua arah. Ada lagi video seperti video conference, namanya Big Blue Button, tadi sudah ada juga di sini, tapi itu adalah fitur yang sama dengan Zoom sebenarnya ya. Jadi bisa saya share lagi. Oke. Big Blue Button. Ini adalah fitur video calling seperti Zoom, video conference ya, seperti grup di Zoom, yang bisa digunakan untuk komunikasi dua arah dengan siswa. Dan sebenarnya banyak lagi fitur yang lain. Jadi, tapi untuk hari ini bisa dipelajari di minggu ini mungkin ya di workshop. Tapi saya rasa tidak perlu semuanya karena itu akan sangat banyak sekali waktu yang ibu-ibu dan bapak perlukan di sini. Jadi untuk keperluan belajar dan jalan saja itu, kalau dari saya, kalau materi dari saya hanya tadi ya, label untuk mengingatkan tempatnya, label dan kuis saja itu sudah cukup. Mungkin tambahkan assignment, itu bisa. Oke. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya buka sesi selanjutnya dan saya sudah menutup untuk sesi pertanyaan dari komentar. Silakan jika ada pertanyaan, harap tekan tombol raise hand dan silakan disampaikan pertanyaannya. Mungkin kepada Bapak Richard Ferry, apakah masih tersambung dengan kami? Bapak Richard Ferry yang sudah raise hand di partisipan. Tidak ada ya? Silakan kepada Ibu Rahmi Sarifah. Mohon maaf, Ibu Rahmi Sarifah. Bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, makasih. Ini saya mencoba membandingkan antara Moodle dengan Google Classroom. Yang selama ini membuat ragu-ragu untuk mengaplikasikan Moodle yang memang karyanya lebih banyak daripada Google Classroom adalah mungkin bagi siswa yang itu dari sisi penggunaan data ya. Kalau kuis, kalau di Classroom kan biasanya menggunakan Google Form, itu mirip. Jadi habisnya itu juga mirip. Jadi kalau tadi kita menggunakan kuis yang ABCD-an atau Google Classroom yang juga ABCD, itu penggunaan datanya itu mirip-mirip karena datanya hanya itu saja. Yang bikin datanya habis banyak itu video. Jadi kalau tulisan seperti kuis itu datanya habisnya saya rasa hampir sama. Jadi apakah seimbang itu ya sama seperti Google Classroom dalam hal ini. Oke. Bu Rahmi. Ya Pak, terima kasih. Itu nama banyak, mungkin 40. Itu emailnya. Email ini di Moodle, karena Moodle ini sebenarnya privat ya email. Maksudnya email ini hanya untuk resmi-resmian. Jadi sebenarnya kita bisa saja membuat email itu seperti contoh dulu yang di UM. Itu emailnya bukan ngawur, tetapi memang format email kan
sebuah kata, ada add, ya, A bulat itu, kemudian apa, dot apa. Nah, di UM dulu, itu format emailnya itu adalah nim@umacid. Walaupun itu aslinya tidak ada email seperti itu. Itu hanya untuk absen saja, jadi hanya untuk resmi-resmian. Tapi bisa dilakukan, jadi nanti kita bisa membuat istilahnya file absen itu kita copy, kemudian kita edit dengan ada nama emailnya di situ, itu akan bisa jadi kita masukkan secara langsung dan cepat. Jadi 40 orang kita masukkan ke sebuah file, kita jadikan itu peserta di Moodle, itu sudah jadi. Teknisnya nanti mungkin akan diajari oleh Mas Sahal, dan itu sudah dilakukan sepertinya ya. Jadi untuk peserta hari ini, itu cara memasukkan ke dalam Moodle situbondo.net, MGM situbondo.net tidak melalui email, tetapi langsung melalui Excel. Jadi langsung otomatis masuk di sana. Seperti itu ya. Jadi bahkan peserta hanya perlu tahu username dan passwordnya yang sudah dibuatkan oleh Mas Sahal juga. Jadi itu sudah sangat praktis sekali dalam hal ini. Oke, terima kasih banyak Pak Nugroho. Oke. Ya, terima kasih. Dan untuk yang terakhir kepada Pak Nugroho, ini masih ada tadi sisa-sisa yang bertanya di kolom komentar, Pak. Dari Ibu Rusmi Indriani. Oh, iya. Itu ada, jadi kami Oke, memiliki... saya bisa lihat di situ ya. Saya siapa ya? Oke, Bu Rusmi. Di sini dari MTSN 6 Banyuwangi. Itu ada e-learning khusus dan banyak sekali fitur yang ada. Nah, kalau saya lihat dari fiturnya itu saya curiga bahwa itu adalah Moodle juga, Bu. Jadi Ibu sebenarnya mungkin sudah membuat Moodle, tapi nama Moodle-nya sendiri sudah sangat jauh tersembunyi dan diberi. Sama seperti di UM, itu namanya Si Pejar, tapi aslinya itu adalah Moodle. Jadi mungkin di sekolah Ibu itu sebenarnya menggunakan fitur Moodle juga, karena ada fitur yang sangat mirip seperti upload bahan ajar, Moodle bisa, upload tugas siswa itu juga bisa, membuat soal juga bisa, sama persis, presensi guru dan siswa itu bisa dilakukan, tempat komentar ada, video konferensi juga ada, penetapan KKM, RPP, dan itu juga. Jadi Moodle sudah punya fitur itu sebenarnya. Jadi di fitur yang tadi, daftar fitur yang banyak itu sudah masuk semua di e-learning khusus ini di MTSN 6 Banyuwangi. Jadi mungkin sebenarnya Bu Rusmi di sini tinggal meneruskan saja yang dilakukan di situ. Itu sudah sama. Itu perkiraan. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, apakah Moodle memiliki fitur seperti itu? Iya, ada. Jadi fitur Moodle ada semua di fitur yang disebutkan oleh Bu Rusmi tadi. Ya, baik. Untuk yang terakhir ini Pak Nuk, untuk terakhir tadi ada yang terselip juga, mungkin bisa Pak Nuk singgung sedikit lagi mengenai kelebihan Moodle untuk secara umum dari Ibu Siti Andayani. Ini tadi ada komentar untuk kelebihan dari Moodle itu sendiri, mungkin sudah banyak dibahas secara tidak langsung oleh Pak Nuk, tapi mungkin bisa dipertegas kembali, mungkin ada fitur-fitur unggulan gitu jika kita menggunakan Moodle. Oke, kelebihan di sini bisa disebut sebagai kelebihan fitur ya, maksudnya fiturnya sangat berlebih sekali dalam hal ini. Kelebihan fitur karena fiturnya sangat banyak sekali dan bisa ditambah, jadi ada plugin namanya, sehingga jika kita ingin apa itu bisa dimasukkan. Jadi ada fitur macam-macam. Contoh, kita sudah punya soal di MS Word yang sudah kita, misalnya banyak guru yang punya bank soal, tapi di MS Word atau di PowerPoint yang digunakan untuk presentasi atau ujian waktu manual, gitu ya. Itu bisa dimasukkan ke Moodle, Ibu dan Bapak, ada pluginnya. Kemudian tadi kalau tadi sempat lihat ada yang namanya SCORM, itu digunakan untuk mengimport soal-soal yang dari MS Word itu ke Moodle. Dari banyak sekali fitur yang dipakai dan itu mungkin berlebih-lebih dalam arti kelebihan dalam itu. Tetapi berkah kadang bisa menjadi kutukan. Kenapa? Karena terlalu banyak fitur tapi tidak dipakai. Tidak dipakai. Jadi sebenarnya tidak apa-apa karena kita hanya memerlukan satu atau dua, yang apa dipakai satu atau dua itu dipakai dengan maksimal, gitu ya. Jadi fitur kalau keunggulan Moodle kalau yang saya lihat sejauh ini adalah Moodle itu tampilannya konsisten, hanya itu. Apakah yang lain tidak? Ya relatif. Contoh yang tadi juga sempat saya singgung di Google Classroom,
itu begitu kita melihat materi masuk, itu akan digiring ke halaman lain. Contoh, di Google Classroom itu sangat dekat sekali dengan YouTube, jadi banyak sekali materi dari YouTube, itu ketika tampil, kita klik, itu akan ada tampilan YouTube di sana. Kalau kuis, ada tampilan Google Form, jadi tampilannya tidak begitu konsisten. Kalau Moodle, tampilannya sangat konsisten sekali di sini. Oke, baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Nugroho yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan sudah selesai pemaparan materi mengenai e-learning berbasis Moodle dan aplikasinya dalam pembelajaran fisika. Tentunya kita semua sudah memperoleh ilmu yang bermanfaat yang sudah dipaparkan oleh Pak Nugroho. Saya selaku moderator berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama kami dan bersama-sama mengikuti pemaparan materi dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga diskusi hari ini berjalan dengan interaktif. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit terkait kesimpulan dari hasil workshop kita pada pagi hari ini, yaitu banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalam Moodle yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran fisika. Dan tampilan dari Moodle itu sendiri juga konsisten, sehingga Bapak Ibu Guru juga bisa dengan mudah untuk mengatur dan menyesuaikan dengan apa yang diharapkan. Kemudian juga bisa terjalin interaksi dua arah antara guru dengan siswa, dan juga feedback maupun nilai itu juga bisa diberikan secara langsung. Mungkin itu garis besar manfaat Moodle yang bisa digunakan. Baik, terima kasih. Saya Widya Rahmawati selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan seperti kesalahan teknis dan lain sebagainya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya kembalikan kepada MC. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak moderator. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi pada pemaparan materi pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga mengingatkan bahwa ini adalah sesi pertama. Dan semoga Bapak Ibu, saya juga terima kasih banyak atas partisipasinya dan semoga Bapak Ibu masih semangat hingga akhir dari rangkaian sesi tentang penyusunan pembelajaran jarak jauh fisika pada masa pandemi webinar ini. Dan sebelum kita menutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu di sini untuk mendapatkan sertifikat hingga akhir harus mengikuti webinar ini hingga akhir. Dan Bapak Ibu di sini saya sudah mengirim akun di grup sehingga Bapak Ibu bisa mulai mengakses login menggunakan username dan password yang sudah saya kirimkan. Untuk di khusus wilayah Situbondo, login ke mgmp.situbondo.net, dan khusus untuk di luar Situbondo, saya menggunakan e.fawais.com. Jadi berbeda. Dan harapannya Bapak Ibu bisa menggunakan e-learning tersebut untuk belajar, dan nanti saya mengingatkan kembali untuk tugasnya nanti Bapak Ibu bisa mulai mengakses dan mengerjakan soal-soal yang tadi Pak Nuk contohkan tadi. Dan untuk selanjutnya pada 3 hari pertama Bapak Ibu bisa mengakses dan mengerjakan soal-soal di situ, dan 3 hari selanjutnya untuk 3 hari sebelum hari Selasa, mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Bapak Ibu mulai membuat saya akan membuatkan kelas dan Bapak Ibu akan menjadi guru pada masing-masing kelas. Jadi satu orang satu kelas, satu guru satu kelas, dan teman-temannya guru lain akan menjadi siswa. Jadi ini adalah simulasi antara guru dan siswa. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan hal tersebut mulai hari, insya Allah mulai hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu akan memiliki kelas tersendiri. Nah, sebelum kita menutup sesi ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai.
sudah selesai. Untuk tugasnya nanti saya sampaikan kembali di grup. Ya, terima Ada kasih. ini enggak untuk apa foto screen? Oke, pada untuk Bapak Ibu diskusi. silahkan mulai mengaktifkan kamera untuk kita sesi foto bersama. Saya tunggu. Oke, dilepas maskernya ya, Bu, biar kelihatan ganteng dan cantik. Oke. Saya di sini banyak melihat guru-guru saya sendiri sepertinya. Oke, untuk batch pertama dan senyum 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, senyum, tahan. Halaman kedua, masih ada yang belum mengaktifkan halaman kedua? Saya tunggu, masih separuh. Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya pada hari Selasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu bisa mungkin salam, mungkin ada teman kuliahnya di sini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat kembali bekerja, selamat kembali mengajar. Tetap semangat untuk belajar dan mengajar untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Terima kasih sama-sama. Selamat ya. Sampai jumpa di minggu depan dan jangan lupa tugasnya. Aduh, itu. Siap tugasnya. Siap. Siap.